Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Saat saya menyiapkan sarapan ini, saya bertanya pada Tuhan, apa ya Tuhan yang akan saya sampaikan? Lalu Tuhan Yesus mengingatkan saya tentang sesuatu pada saat tim YWAM itu datang ya saudaraku. Nah, saat itu kami diajari tentang bagaimana Tuhan berbicara dan kita harus peka supaya dapat mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan bisa lewat firman yang kita baca, terus bisa lewat khotbah dari Bapak Gembala, dari para hamba Tuhan, juga bisa melalui suara Tuhan secara langsung, dan kita juga bisa mendengarnya lewat alam semesta ini. Nah, pada saat itu Pak Andre dan istri berkata ya, tengoklah ke kiri, ke teman di sebelahmu. Hal atau karakter apakah yang Tuhan sampaikan padamu untuk temanmu tersebut? Lalu ucapkan itu. Nah, kami pun melakukannya secara bergilir ya saudaraku. Saat saya melihat saudari di sebelah kiri saya melihat rambutnya yang ada warna putihnya ya saudaraku. Dan pada saat itu Tuhan mengingatkan saya pada satu ayat, Yesaya 46 ayat 4. Kita baca bersama ya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Tuhan beritahu saya untuk saya sampaikan pada saudara di sebelah saya, yaitu tentang setia, dan itu saya sampaikan kepada saudari di sebelah saya tentang karakter Allah yaitu setia, dan saudari ini memang begitu setia dalam mengiring Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam dia melakukan bagian dalam hidupnya, dia begitu setia. Saudaraku, senang sekali ya saat kita bisa belajar untuk mendengar suara Tuhan. Pengalaman ini begitu mengasihkan ya saudaraku. Oleh sebab itu kita mau terus belajar. Kita mau terus menyadari bahwa Tuhan dapat berbicara lewat hal-hal terkecil sekalipun pada diri kita masing-masing. Asal kita peka, asal kita bisa belajar untuk menangkap apa maunya Tuhan, apa suaranya Tuhan bagi kehidupan kita. Berbicara tentang setia atau kesetiaan, Allah dalam Yesus Kristus sudah terlebih dahulu memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita. Beberapa minggu yang lalu saat kami berbagi di doa pengurus Wadah Pelnap ya saudaraku, kami berdoa dan kami mempersiapkan firman untuk ibadah Pelnap keesokan harinya. Nah, pada saat itu tentang Allah adalah setia. Cerita Yesus pada saat dia ada di Taman Getsemani. Dalam kemanusiaannya, Yesus begitu gentar dan sedih saat waktunya akan tiba. Dia harus mengerjakan karya keselamatan bagi umat manusia. Tapi ia tetap setia. Dia tetap taat. Nah, saat membaca ayat ini ya saudaraku, kami belajar berbagi. Pada saat kami membaca, kami belajar seperti yang Cece Wen katakan, saat membaca firman, belajarlah untuk makan, merasakan makan rohani, makanan rohani. Jadi memang dari dulu Cece Wen sudah sering ajarkan ya saudaraku. Jadi saat kami membaca, kami belajar
untuk menyelami menjadi tokoh yang ada di kisah yang kami baca. Sungguh saudaraku, di saat itu kami merasakan dan kami berbagi berkat yang kami terima, kami sampaikan kepada kami bertiga ya, di antara bertiga itu. Sungguh saudaraku, berkat-berkat Tuhan itu kami terima ya, tentang perjuangan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sampai peluh-peluhnya, keringatnya menjadi titik-titik darah. Antara dia harus mengerjakan kehendak Bapa atau dia harus menuruti kelemahannya secara manusia. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Dia adalah Allah yang tetap setia dan taat. Nah, dalam Yesaya tadi yang sudah kita baca ya, Yesaya 46 ayat 4, dikatakan tadi, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Perhatikan kalimat ini, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tadi ada kalimat katakan, aku telah melakukannya. Ini benar-benar ya, Tuhan Dia sudah membuktikan, Dia sudah melakukan bahwa Dia itu begitu memperdulikan setiap umat Tuhan. Dia sudah melakukannya untuk kita. Jadi kesetiaan Tuhan itu begitu teruji ya saudaraku. Dan saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mendengar sarapan pada saat ini juga mengalami bagaimana Allah di dalam Yesus. Dia adalah Allah yang setia, yang telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sehari-hari. Nah, saudaraku, tentang rambut putih ya saudaraku, ini akan selalu mengingatkan saya pada penyertaan dan pembelaan Tuhan. Dalam hidup saya, memang Yesus itu selalu menopang hidup saya. Kalau saya renungkan dari dahulu ya saudaraku, Tuhan Yesus itu begitu setia, begitu membela kehidupan saya dan anak-anak saya. Nah saudaraku, dan memang benar ya saudaraku, saya sudah bertambah umur, rambut saya pun juga ada yang putih ya saudaraku. Ada satu ayat yang mengatakan dalam Amsal 16 ayat 31, Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Amin. Kita mau ada tetap dalam jalan kebenaran Allah, sehingga pada masa rambut kita sudah putih, kita sudah beranjak lebih berusia, lanjut usia, kita mau tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau melakukan bagian kita senantiasa. Rambut putih identik dengan usia yang lanjut. Nah, ada pengalaman juga beberapa minggu yang lalu kami tim diakonia ya membesuki jemaat yang sudah tua ya saudaraku. Ada yang sakit juga ya, sehingga tidak bisa beribadah melangkahkan kaki ke gereja. Tapi ada juga jemaat yang dalam keadaan baik. Kami mendapat berkat dari cerita-cerita mereka. Cerita mereka begitu memberkati kami tentang perjalanan iman mereka, tentang keseharian mereka. Tapi ada juga ya saudaraku, bagi mereka yang sedang lemah iman yang kami datangi ya, kami juga berdoa dan mengingatkan akan janji-janji Tuhan. Mari sebagai sesama saudara seiman, kita mau untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, sehingga meskipun usia kita sudah semakin tua, tapi kita tetap masih bisa untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau saat pagi ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang sudah lansia dan mungkin ada yang merasa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, rasanya hidup ini hanya membebani anak-anak mantu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Stop ya saudaraku. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Kita mau baca di dalam Mazmur 92 ayat 15.
Mazmur 92 ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kita anak Tuhan, orang yang sudah dibenarkan, yang ditanam di dalam bait Allah, akan terus memberitakan tentang kedahsyatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Teruslah bersaksi. Dengan ini kita juga di masa lanjut kita bisa melakukan pelayanan ya, dengan bersaksi dari pengalaman hidup yang kita jalani bersama Tuhan, kita bisa menguatkan orang-orang lain, atau kita juga bisa berdoa syafaat khusus bagi orang-orang yang sudah lansia. Mari belajar untuk tetap bersemangat, tetap melakukan bagian dan pelayanan yang masih bisa dikerjakan, yaitu antara lain tetap bersaksi sama berdoa syafaat, berdoa untuk orang-orang lain, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk pelayanan Bapak dan Ibu Gembala, untuk negara dan bangsa kita. Ya, inilah renungan yang bisa saya bawakan. Ingat saudaraku bahwa rambut putih akan selalu mengingatkan kita pada kesetiaan Allah buat kita. Dan kita pun harus belajar untuk menjadi pribadi yang setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.